Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sungaryono Pamusi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melakukan sebuah kegiatan aksi nyata, yaitu pengimbasan tentang budaya positif. Pada kegiatan tersebut, saya akan berfokus pada 3 poin penerapan budaya positif. Yang pertama adalah motivasi dan hukuman, yang kedua konsekuensi dan restitusi, yang ketiga adalah posisi kontrol. Saya beri sedikit ulasan tentang motivasi dan posisi kontrol. Untuk motivasi, kita memang harus sangat mengedepankan bahwa anak-anak kita nanti memiliki motivasi intrinsik yang kuat, bukan sekedar mengantarkan motivasi ekstrinsik. Dengan begitu, anak-anak akan memiliki keyakinan diri yang kuat, khususnya pada keyakinan budaya positif. Untuk posisi kontrol, kita harus memahami bahwa kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang harus benar-benar kita pahami, sehingga kita akan bisa memilah dan memilih di posisi mana kita sebagai seorang guru. Posisi yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ketiga adalah sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau, dan posisi yang kelima atau yang paling puncak adalah sebagai manajer. Diharapkan kita semuanya bisa memposisikan diri minimal adalah sebagai pemantau dan maksimal yang sangat diharapkan sebagai seorang manajer. Kegiatan pengimbasan ini akan saya laksanakan dalam sebuah kegiatan bertajuk IHT atau in-house training di sekolah kami dengan jumlah peserta sekitar 54 yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan juga tenaga kependidikan. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Kepala SMP Negeri Kesugihan, Bapak Mustafiri SPD MM, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Kesugihan. Mohon izin sebelumnya kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan IHT yang berjalan di SMP Negeri 2 Kesugihan. Tapi sebelumnya saya menyampaikan ya ada rasa kurang pede sebenarnya, karena saya secara keilmuan masih jauh di bawah Bapak Ibu semua. Kemudian juga secara urutan materi tadi, yang pertama beliau Pak Kadin luar biasa pemaparannya, banyak sekali memberikan motivasi kepada kita, banyak memberikan pengarahan, saran dan masukan, terus penguatan juga, sehingga kita setidaknya termotivasi untuk mulai sedikit mengadakan perubahan di sekolah kita. Memang hal yang berat yang tadi disampaikan oleh beliau itu berat semua, karena kita merubah sebuah paradigma yang selama ini sudah berjalan dengan dianggap sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah kebiasaan. Nah, itu diharapkan ke depan akan berubah. Setelah itu ada Pak Kepala Sekolah yang menyampaikan banyak hal dengan gamblang, dengan jelas tentang apa saja yang harus kita lakukan. Dan memang benar sekali terkait dengan beberapa, misalnya PMM dan sebagainya, memang harus ada leader di sekolah kita. Dan berikutnya saya hanya seorang guru yang mohon maaf masih belajar. Jadi mungkin nanti jika ternyata banyak sekali penyampaian saya yang masih kurang, saya mohon dimaafkan, karena mungkin pengetahuan saya ya sama dengan panjenengan, bahkan mungkin masih di bawah. Contoh saja di sini memang kemarin saya mendapat arahan dari Ketua IHT untuk memberikan tentang aksi nyata. Tapi kemarin alhamdulillah saya menolak dengan alasan saya merasa kurang mampu lah untuk memberikan tentang aksi nyata. Dan ternyata benar, kalau memang sekarang saya jadi mengisi aksi nyata, ya saya malu dengan Pak Catur ya, yang sudah khatam. Harusnya beliau yang mengisi tentang aksi nyata, karena saya
topik memang sudah sampai 11, tapi kalau hasil nyata saya belum 3, dan 3-tiganya juga masih hitam, belum berubah jadi hijau ya. Jadi belum tahu apakah hasil nyata saya itu di ACC oleh kementerian atau tidak. Nanti jadi riku. Jadi mestinya kalau nanti betul lah leader kita untuk bisa memberikan beberapa hal tentang aksi nyata. Mungkin nanti Pak Sabtur atau Bu Sulastri barangkali, karena saya jujur kalau betul kemarin saya mengiyakan, saya sekarang isi dewek. Saya baru 3 ya urung katam, ternyata hebat sekali, sudah banyak yang melebihi dari itu. Mohon izin kali ini saya akan menyampaikan tentang ya berbagi ilmu lah tentang apa yang saya dapat, dan saya yakin pun sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat semua. Kenapa? Karena tadi dari hasil penyampaiannya adalah sudah lulus di tahap yang topik 1 ya, pada bagian merdeka belajar. Dan nanti yang saya sampaikan sedikit merupakan gabungan dari topik 1 merdeka belajar dan yang di topik 10 kalau tidak salah atau 9 ya, tentang disiplin positif. Jadi nanti misalkan berarti kan Pak Kepala Sekolah ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk trik pembuatan hasil nyata, yang mungkin nanti barangkali kita bisa sedikit berbagi di sini. Dokumen bisa bareng-bareng, nanti mungkin penggunaan foto yang bareng, nanti filenya bisa saya share dengan edit. Karena kalau saya tidak salah itu di bagian topik berapa 9 atau berapa yang disiplin positif itu kan memuat 4 hal, ada restitusi, ada 5 posisi kontrol, ada apa namanya ya, hukuman dan penghargaan apa ya sebagainya itulah. Ini memang saya kebetulan tidak saya ambil semua, karena kalau materi budaya positif itu banyak, saya hanya mengambil 3-tiganya ada di sana semua. Tinggal nanti dengan kasih print atau hapus yang tidak ada, biar nanti mungkin rebukan Pak A atau Pak B ngambil yang materi apa yang aja dibuang, nanti yang lain apa yang dibuang, sehingga sama dokumennya kan foto bisa. Yang penting nanti pesan saya ketika menggunakan dokumen yang ada kemiripan, nanti pada refleksi dan umpan baliknya itu berbeda, itu mandan lebih. Jadi yang sedikit bisa barangkali, tapi kalau umpan balik dan refleksinya sama ya biasanya nanti tadi itu menghentikan Pak Mus kalimatnya pandangan contohnya siapa begitu di pemberitahuannya. Ada ya. Jadi mohon izin yang sedikit menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya saya tak izin subscribe. Baik, ini mohon izin menyampaikan. Jadi kali ini saya menyampaikan tentang budaya positif ya. Budaya positif adalah suatu hal yang digunakan oleh sekolah untuk apa namanya ya, mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita adalah untuk menuntun anak-anak agar anak-anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, anak-anak kita akan bisa selamat jika mereka diarahkan bukan dengan tata tertib, tapi menggunakan sebuah budaya yang positif arahnya, bukan budaya-budaya negatif. Di sini itu konsep intinya. Konsep inti budaya positif itu ada banyak sebenarnya, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini dia berkaitan erat dengan hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Ini di sini ada Pak siapa ya, Pak Edi, Bu Bella, kemudian Bu Dwi pasti paham sekali, Pak Swahi juga karena di PK pasti ada. Kemudian ada juga yang namanya posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada posisi dalam mengontrol siswa itu terbagi dalam beberapa tahapan. Kemudian juga ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan ada lagi sebuah pendekatan yang bernama segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi adalah sebuah segitiga yang digunakan untuk penanganan masalah. Selama ini kan kita kalau menangani masalah konvensional biasanya kita panggil anaknya, permasalahannya apa, diberi pengarahan atau apa, mungkin seperti itu. Di sini kalau kita menggunakan yang budaya positif namanya menggunakan segitiga restitusi. Akan tetapi di sini saya hanya mengambil 3 saja, tidak semuanya, karena kalau mengambil semuanya upload ya. Tidak semua materi saya kuasai, ini juga saya hanya hubungan, tidak bisa maksimal.
Yang saya ambil ada 3, yaitu motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Jadi saya hanya mengambil 3 hal. Motivasi, nanti kita melihat di sana motivasi manusia itu ada tahapan-tahapannya, dari motivasi yang paling rendah sampai motivasi yang paling tinggi. Dan nanti kita sambil belajar, kita itu sebenarnya sudah sampai di tahapan yang mana, baik diri kita ataupun anak-anak. Kemudian ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kita juga sambil melihat kita ini sebenarnya selama ini ke anak-anak kita di tahap yang mana? Apakah masih berupa hukuman atau sudah sampai yang tertinggi, restitusi? Ya, kalau saya mungkin masih dalam tahap memberi hukuman ke anak-anak. Begitu anak tidak ngarap PR, bos saya metu, misalkan, ya misalkan, ataupun pelayu di lapangan. Padahal tidak ada korelasinya antara matematika dengan lari mengitari lapangan. Kalau PJOK mungkin masih nyambung. Untuk apa? Pemanasan. Tapi ternyata materi PJOK-nya itu adalah materi di dalam kelas. Kok anaknya dihukum lari muter lapangan? Yang hukuman sedangkan orang nyambung. Karena apa? Anaknya tidak akan olahraga, tapi anaknya akan menerima pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita belajar di situ. Yang terakhir nanti kita belajar tentang posisi kontrol. Nanti ada, kalau tidak salah ada 5 posisi kontrol guru terhadap anak-anak. Ini juga mohon maaf ya, saya juga tetap fungsi renekon awet materi ya, berarti ada namanya ya, Sungai Dulu Pamuji dari Semedok Sekian. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya masih di sini, alhamdulillah betah di dengan Bapak Ibu semuanya. Tahun depan ya insya Allah masih di sini kan. Baik, yang berikutnya sebelum kita mempelajari tentang budaya positif, sedikit saya mengulas kembali kenapa muncul budaya positif. Nah ini yang materi pandangan pertama pelajari ketika pandangan membuka PMM, yaitu Merdeka Belajar. Di sana kan kita belajar tentang teori-teori pendidikan berasal dari yang tokoh pendidikan kita, beliau Pak Kiai Hajar Dewantara. Jadi kita di sana dulu mempelajarinya. Jadi filosofi pendidikan nasional Kiai Hajar Dewantara. Tapi di sini ya ada banyak sekali sebenarnya teori beliau, tapi hanya saja di beberapa, tidak semuanya. Makin banget ya, ya walangan angel, masa juga kali-kali itu jadi hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, ini saya satu dari buku beliau yang diterbitkan tahun 2009. Saya sebelumnya agak lupa. Ini juga di PMM topik 1 juga ada. Ini penjelasan kemutan ada ya. Bu Balia singkat dari topik sisi kemutan ya. Ada ya. Bapak Presiden juga ngomong bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Ini filosofi pertama beliau, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, ya, pendidikan dan pengajaran. Kalau selama ini mungkin saya atau Bapak Ibu juga sama memahami bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang sama, tetapi ternyata beliau memisahkan. Jadi menurut KHD, menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang berbeda, tapi mereka saling berkaitan. Ya, jadi pengajaran adalah merupakan bagian dari pendidikan. Jadi menurut beliau mereka terpisah tapi saling berkaitan. Di sana dikatakan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi kita mengajarkan anak, kalau kita ambil kan sama. Bagaimana kita mengajarkan anak bertingkah laku yang baik? Kan kita memberikan ilmu yang berfaedah. Mengajarkan anak bagaimana menggunakan kalimat yang santun. Itu bukan pendidikan, tapi mengajarkan. Kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memberikan ilmu-ilmu yang berfaedah. Kemudian kalau pendidikan sendiri, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau pendidikan, kita memberikan tuntunan kita terhadap anak-anak agar mereka mendapatkan apa yang diharapkan, tapi sesuai dengan kekuatan kodratnya. Karena kalau menurut kurikulum Merdeka, kita tidak boleh memaksakan apapun ke anak-anak. Jadi kita manut dan mengikuti kodratnya.
ada 2 kodrat. Ini pokoknya di PNM ya. Ya apa tidak? Ya. Apa sih itu? Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam adalah latar belakang dia di tempat aslinya, keluarganya dan sosio budayanya. Kalau kodrat zaman mengikuti perkembangan sekarang. Era sekarang anak-anak main HP, era teknologi kita ikuti. Yang tugas kita adalah memfilter budaya yang masuk lewat teknologi. Jadi ada 2 kekuatan, kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Sama lah, saya dengan juga sama omongan tentang topik satu. Mau ini baru mengharapkan bulan Juli apa Agustus ya, setelah yang kayaknya. Ini filosofi yang pertama. Saya hanya mengambil beberapa saja, tidak semuanya. Filosofi yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang merdeka dan beradab. Jadi pendidikan yang tadi merupakan sebuah tuntunan dan anak-anak ini adalah tempat persemaian benih-benih. Jadi kita di sini, jadi beliau Yajar Dewantara mengasumsikan kita itu ibaratnya petani, ya, ibaratnya petani. Ibarat seorang petani dan anak-anak itu ibaratnya adalah diibaratkan sebagai biji, benih tanaman, benih tumbuhan. Ya, tugas petani adalah menanam benih itu agar dia menjadi sebuah tumbuhan yang subur. Dengan mengabaikan kualitas benih itu dia mau benih yang baik ataupun benih yang tidak baik. Jika kita sebagai petani bisa memberikan lahan yang subur, misalnya memberikan pengairan yang cukup, pencahayaan yang cukup, pasti benih yang tidak baik itu juga akan tumbuh menjadi baik. Tapi misalkan dia benihnya bagus, dia benih berkualitas unggul, dan kita sebagai pendidik yang dianggap petani, nyata kita tidak bisa menyediakan tempat pendidikan sekolah yang misalnya mendukung kapasitasnya, ya. Ibaratnya pertanian kering, gersang, maka benih yang bagus tadi juga akan menjadi tanaman yang tidak baik. Oleh karena itu, beliau Yajar Dewantara seperti itu, menganggap kita itu ibaratnya seorang petani dan anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan. Dengan kita mengabaikan tadi, dia kualitasnya baik ataupun tidak. Ya, jadi kekuatan kodrat alamnya, mohon maaf nih, kita mungkin di sini anak-anak yang mohon maaf dari sebelah timur, ya, kan ibaratnya ini mungkin kurang bagus, ya. Tapi di sekolah kita sudah punya kebudayaan yang baik, kita punya keyakinan sekolah yang baik, maka anak-anak itu pun juga akan menjadi anak-anak yang baik. Tapi jika misalkan ternyata kita belum bisa seperti itu, ya mungkin mereka akan berkembang seperti yang sekarang. Mohon maaf nih, sekarang kita lihat di SMP 2 ada beberapa yang memang kata Bu Rine memandang angel buat saya. Jadi kita harus bersama-sama merubah sekolah ini menjadi sebuah lahan pertanian yang berkualitas baik untuk menumbuhkan benih-benih tadi itu agar mereka menjadi tanaman yang subur, tanaman yang baik dan nanti bisa berbuah dengan baik. Kemudian berikutnya adalah tujuannya apa? Untuk menciptakan manusia Indonesia merdeka. Nah, manusia merdeka itu artinya apa? Adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, tapi dia bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Itu berarti manusia merdeka. Dia tidak tergantung pada orang lain. Dia tergantung pada kekuatan dirinya sendiri. Dia mau maju bukan karena orang lain. Dia mau berprestasi juga bukan karena orang lain. Hal yang sepele, dia mau memakai baju seragam dengan rapi dan tertib bukan karena motivasi orang lain. Tapi misalnya di sini ada contoh anak kelas saya 7D, Rizky, ya. Dia belum berangkat sekolah, naik dikandani nang pasare. Naik pasar orang andani, ya orang dimakan. Itu yang penting di anak saya sih namanya Rizky kelas 7D. Nohan misalkan sama, dia belum berangkat sekolah, naik karpet diturunin biungnya. Tukul alpot motor anyar, terowongan, makan sekolah. Naik di Semayani, malah makan. Nah berarti kan dia bukan manusia merdeka. Kenapa? Karena dia masih menggantungkan sandaran kepada orang lain. Di sini ada 2, merdeka batin dan merdeka lahir. Merdeka batin itu apa? Nah sekolah itu yang merupakan tempat pendidikan ini mempunyai ruang
mempunyai ruang untuk menuntut anak agar anak itu bisa mencapai kebahagiaan batinnya ya sebagai manusia dan kebahagiaan orang lain yang namanya adalah sebuah kemerdekaan batin. Jadi dia merdeka batinnya jika dia bisa bahagia sebagai mandiri manusia dan juga bisa bahagia melihat orang lain. Dan kalau merdeka lahir adalah jika dia bisa berguna bagi masyarakat di sekitarnya, maka dia memiliki kemerdekaan secara lahiriah. Ini ada dua hal ya tentang kemerdekaan batin dan lahir. Dan nanti dengan PRKM mulai lagi dari topik 1 dibaca per video ya. Insya Allah ini ada. Tapi nek di skip videonya ya gambar merdeka mengajar terus begini salah dapat ibu guru hebat. Saya cukup begitu. Ya orang nanya ya. Nah, jangan suka dahulu ya, anak pasti ya. Makanya jangan telaten misalkan, dengan ketika membuka PMM, sambil membuka deskriptor apa ya, deskriptor itu untuk mentranslate bahasanya. Kalau dulu yang diberitahu oleh Pak Sigit itu menggunakan subscan apa ya? Substan ya. Kalau substan itu nanti dia per baris sambil download. Jadi klik link di YouTube-nya, nanti link YouTube-nya di copy pastekan di link web itu, maka akan muncul translate-nya. Jadi semua yang diucapkan akan muncul di sana. Musik oleh kepenak. Ya. Kita harus mengulang-ulang videonya. Kemudian filosofi yang ketiga. Yang ketiga, kita bicara tujuan akhirnya. Kita katanya banyak. Tujuan akhirnya, tujuan dari pendidikan nasional adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya kalau menurut Gajar Dewantara itu bukan untuk misalnya nih mencapai kurikulum yang nilainya sekian atau agar anak-anak dapat mengikuti PISA peringkat sekian, tidak. Tapi tujuan pendidikan adalah hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tapi ini tidak bakal lepas dari prestasi. Prestasinya tinggi, maka anaknya akan bahagia. Oh ya, anaknya dapat nilai yang tinggi sekali sehingga dapat ikut PISA tingkat nasional, olimpiade, juaranya medali emas. Dia bahagia apa tidak? Bahagia, seperti itu. Jadi tidak terpacu pada satu hal prestasi, tidak, tapi secara umum agar anak-anak itu selamat dan berbahagia. Kenapa ada kata selamat? Narkoba misalnya, narkoba iklannya banyak, ya di tiap desa ada yang jualan biasanya. Nah ketika anaknya bisa menghindari hal itu kan dia selamat. Jadi dia bisa memilah, ternyata kalau saya pakai narkoba tidak baik, saya tidak perlu terbawa teman, kan dia selamat namanya, ya. Maka tujuannya adalah itu agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah di sini ya, ini kadang-kadang paradigma yang angel. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat jawanya. Ini menurut Gajar Dewantara, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dan bocahnya sadar benar dasarnya nakal. Benar apa salah? Salah. Karena belum itu sampai nakal. Bisa jadi dia nakal kenapa? Di sini sebenarnya untuk berevolutif ada kebutuhan dasar manusia, tapi tidak saya bahas di sini. Kita itu sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar, ya. 1 untuk bertahan hidup, ini yang utama. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Yang kelima, kebutuhan akan dibutuhkan oleh orang lain, ya. Nah, mungkin si anak itu bisa nakal kenapa? Karena ada 1, 2, atau 3 yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Mungkin dia di rumah kesenangannya tidak tercukupi, akhirnya dia mencari kesenangan di sekolah dengan jahil kepada temannya, ketaki batile dan sebagainya, ya. Kemudian kebutuhan diakui, ya, belosif apa namanya ya. Itu dia di rumah mungkin mendapat kurang kasihnya dari orang tua, dari keluarganya. Dia di sekolah, maaf di lingkungan dia mencari
agar dia bagaimana diampuni teman-temannya, sayang oleh teman-temannya, imbasnya ke sekolah, dia menjadi terbawa suasana lingkungan, jadi nakal. Jadi belum tentu dia nakal asli sebenarnya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru di era guru merdeka, mencari hal seperti itu, menggali hal seperti itu. Makanya kalau di guru-guru merdeka itu kalimatnya adalah pendidikan yang menghamba kepada murid. Ya, di suatu sekolah kemarin saya lihat di postingan juga saya lihat itu ada sekolah swasta di Cilacap yang ketika hari guru itu gurunya mencuci kaki murid-muridnya. Mari peringatan hari guru, ya, karena mereka menerapkan itu pendidikan yang menghamba kepada murid, bukan menghamba dalam arti kita nyembah, bukan, tapi berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya, dan karakteristiknya. Ya. Kita melihat gambar seperti itu. Ya. Kita bisa bilang cara aku sih memfonis bekas salah baru, ya. Yang mungkin di awalnya sebabnya ada, awal-awalnya sehingga dia seperti itu. Dan saya yakin semua anak di SMP 2 yang kita nggak bermasalah pasti semua punya basic yang, mohon maaf ya, kadang-kadang broken home, ya, kadang-kadang kurang perhatian dari orang tua, dia secara ekonomi tercukupi tapi mau nggak orang nyanding misalkan, tapi semua seperti itu. Tapi ketika yang kita melihat sampling mungkin anak-anak yang terdamping orang tua dengan baik, ya, mereka punya kecenderungan di sekolah baik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, dalam proses kita menuntun tadi, jadi pendidik hanya boleh menuntun. Nah, dalam prosesnya itu anak diberi kebebasan, mau apa baik kita sebenarnya, ya. Tapi kita sebagai guru harus sebagai pamongnya, biar dia tidak kebablasan, tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita tidak boleh kecorakan, yang nuntun, ya, yang ngomong, nuntun yang ngomong. Nah, oleh karena itu dalam filosofi Kaisar Dewantara ada sebuah asas yang sangat terkenal nih, mungkin semua tahu semua yang 3 hal itu. Ada ing ngarso susulodo, ing nadyo lamun ngarso, tutuli nada yani. Nah, dari ini semua, dari semua filosofi KHD, semua termuara kepada 3 filosofi tadi itu yang terakhir. Jadi kita kan bisa mewujudkan tujuan pendidikan agar anak merdeka, agar anak selamat, bahagia yang setinggi-tingginya, yang kita 3 hal tadi itu melakukannya. Ingat sosing turodo, ya, jadi di depan kita memberikan sebuah contoh, memberikan teladan, ya. Ingmadyo bangun karso, apa itu? Artinya ingmadyo di tengah-tengah, ya. Ingatnya apa? Ingmadyo bangun karso, ya. Kita memberikan dorongan, memberikan motivasi, ya. Kemudian tuturi handa yani. Kita ngomong, ditutakkan, dikawal, ya. Kita mengawal anak-anak kita agar mereka selamat dunia dan akhirat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini filosofi pendidikan nasional sebelum kita masuk kepada budaya positif. Ini mohon maaf kalau materi saya ngantuki, ya, karena saya mau praktek IT kurang bisa, ya. Atau praktek Canva izin, karena pakai Canva, ya. Jadi ya saya hanya dongeng saja begini, ya. Dongeng awal dan jalan yang kita belajar bareng. Tapi ya insya Allah sebenarnya kalau kita melihat tadi harapan dari Pak Kadin SMP 2 tahun 2023 ketika tes tidak diawasi, dari sini sebenarnya kita mulainya yang namanya budaya positif. Jepang kemarin waktu nonton bola di Qatar, mereka membersihkan stadion, bukan hanya membersihkan kursi yang di sekitarnya, stadion semua kursi dibersihkan sampahnya. Jadi mereka nonton bola itu bawa tas, selain isi bendera, isinya apa? Tas plastik kresek besar. Dan begitu rampung mereka mengambil sampah. Dan tidak ada satupun dari penonton Jepang itu yang mengambil dokumen. Sing selfie nyawa di sampah orang anak. Tidak ada. Nah, yang mendokumentasikan siapa? Mereka viral gara-gara supporter negara lain yang gumun dan heran merekami video ini. Yang Jepang tidak ada. Kenapa? Mereka bilang kami tidak butuh foto, kami tidak butuh dokumen, tapi kami butuh melakukan apa yang kami yakini benar, bahwa membersihkan sampah itu adalah bagian dari kewajiban mereka. Dan setiap partai di mana Jepang main dan mereka nonton, ya seperti itu, bersihin sampah di stadion. Nah,
tahun baru ya kalau buris ya kalau apa itu biasa mereka. Mungkin kalau kita beku, menurut sebaris tak masih pada inti ya misalkan. Sebaris terus ya. Itu kalau kita ya. Kalau sebelah kanan udah kayaknya foto gitu ya. Kalau nyusul sama mereka tidak ternyata. Mereka terus melaku urut dan bersih tadi itu supporter Jepang luar biasa sekali. Dan kalau kita melihat memang mereka berubah total seperti itu sejak tahun berapa sebenarnya 1945 kalau tidak salah setelah mereka dibom itu. Jadi mereka selama ini merasa sebagai negara yang sudah terkalahkan. Mereka anak cucu dan keturunan dari Dewa Matahari ya, ternyata mereka bisa runtuh oleh 2 buah bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu mereka total bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Ternyata mereka menganggap mereka adalah turunan dewa yang tidak terkalahkan. Nah, setelah itu mereka memang berubah drastis. Gitu ya. Baik, kita materi berikutnya adalah kita masuk pada yang pertama adalah motivasi. Ya, kita motivasi. Saya jangan mengambil tiga lah. Apa yang nak 55 ada apa? Ya motivasi. Motivasi diri itu, ya motivasi. Ini saya mohon maaf dulu kepada Pak Edi, kepada Pak Wahyu, kepada Bu Dwi ya, pakar-pakar PK. Ini benar banget ya, saya mau izin ya. Motivasi. Nah, kita punya pertanyaan pemantik di sini sebelumnya. Bagaimana kita berperilaku? Bagaimana kita berperilaku kepada teman? Bagaimana kita berperilaku kepada saudara kita di rumah? Kepada murid-murid kita? Ya, ini mungkin nanti akan kita jadi tahu motivasi kita seperti apa sebenarnya. Yang berikutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Saya pagi-pagi datang rajin nyapu-nyapu misalkan. Kayak dia lagi mau apa ya misalkan. Jadi begitu saya masih ingat berapa kali misalnya saya kadang-kadang seorang di rumah ya, saya di rumah tidak kaget untuk nyapu-nyapu. Di sini misalkan kulkas ngarep kayak ya, ruang guru lagi luber banyune. Saya ngambil pel. Berarti ada sih komentar. Ada ngomong apa ya, itu kan ya. Bukan karena saya mencari pengalaman, bukan, tapi karena dalam kondisi sama becek misalkan ya, seperti itu ya. Mungkin biasa dapat pengalaman, mau nantinya lagi ngepel, nyapu, buli yang melebu, wah dia teman-teman ya atau nasi padang misalkan. Itu kan bukan itu motivasi kita sebenarnya. Berikutnya lagi, apakah kita melakukan sesuatu karena hanya dorongan dari lingkungan atau dari yang lain? Ini anak-anak kita, kalau kita lihat, mereka datang ke sekolah, mau masuk gerbang, terus mandek dan jadi kaos kaki, ya, ya. Setelah mereka masuk lagi, digunakan mani. Agung Leoni Bulu A, ya. Saya bisa sehari ini dulu ngomongnya Agung kayaknya. Apa kan Agung, Gung, sepatunya, ini beneran kandungan. Ditinggal ngumpul digunakan mani miskin, ya. Jadi kan dia melakukan kerapian karena ada dorongan yang lain, bong domai Pak Dion misalkan, ya. Atau bukti palang-palang hari Pak Yoko misalkan. Itu contoh-contohnya, ya. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu juga karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, misalkan. Ini kita langkah Pak Gunawan sih ya. Pak Gunawan parkir kalau orang masalah, ya. Dia tetap nyaman-nyaman baik, tetap orang gelap, si gelap hati malah, kan ya, begitu. Jadi dari kayak si hati orang ini sudah pastikan punya rasa sakit atau tidak begitu. Contoh misalkan, ya, misalkan lagi, jadi saya juga bingung atau parkirannya Pak Kepala Sekolah, bingung jadi ya, tapi loh aneh ya. Jadi kalau saya ke situ cuma nyaman banget jadi ya, dulu Kepala Sekolah misalkan, tapi loh aneh. Saya berani, mungkin Pak Yogo atau Pak Sigit orang ini parkir kono, orang nyaman lah yang begitu jago gue misalkan. Ini motivasi kita. Kalau saya tidak parkir gue atau ngomong seperti itu. Baik ya, sekarang teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Ya. Motivasi anak-anak, juga motivasi kita sebagai manusia. Motivasi yang pertama, ya, yang paling dasar ini, dan umumnya adalah ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya yakin sekali hampir sebagian besar dari kita adalah masih di tahap yang ini. Terutama anak-anak kita, ya. Hampir semuanya mereka berseragam, menggunakan atribut, ya, pakai topi, pakai apa, dari
dihukum jane. Oh iya, kita mengisi PKB gajian, jadi orang-orang lengkap KB, kan gak kayak rapi, malah dihukum jane, ya. Bukan karena kita butuh dengan PKB itu. Misalkan PMM, itu berarti buat KB saya yakin, ya. Nanti malam kan mulai pada ngebut. Tapi tadi dengan Pak Kepala Sekolah ketika akan minta kepada Pak Catur selalu komandan BNN rekapan harian, ya. Kita takoni ngasuk, terus ini sudah bilang, kan di sini kita harus dihukum, itu orang nyaman ditakoni. Ngasuk dari lorong, kan ada pelaku bingung, bapak makan, ya. Sama halnya dulu lah, terus lah. Kalau Pak Kepala Sekolah dongol, berarti muter kemana? Bukti ditakoni kalau begitu rentah, kan berarti bukti dalam nanda, ini ada diberi stok. Kenapa? Bukti hukum sih, untuk karena kejadian berusti ya. Apa karena dewek? Misalkan ya, kan dulu seperti itu bukan saya mau keluar ke timur, bukan ngomong dong, malah manusia balik muter wani. Mau kita kondisi? Mas, ayo sebelum banget ya. Ini bayati duit gue ini karena gue ini dongol besok gitu ya. Sekarang udah gak dongol di sana, udah boleh dibelanjakan ya, hari ini ya. Gak banyak yang ini ya. Ini yang pertama. Jadi hampir semuanya masuk pada taraf ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi waktu Pak Adi di sini, saya salah sepatu pakai sepatu merah, ya. Nggak mikir lebih jago gue dengan anak ya. Dari sepatu saya rawani. Hukum kan berarti saya takut dengan situasi itu, gitu. Nah di tahap ini pasti akan muncul pertanyaan dari anak-anak. Bocah kan percaya begini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak berangkat pagi, orang bawa dasi, itu sedikit enggak, orang bersih berapa lagi ya? Pasti begitu. Ini obatan, Bupati mangkat salah lambi. Mau dibalik? Oh iya, karena begitu, akhir begitu, gitu kan? Ya, saya jujur ngomong, mohon maaf, bagi saya di laundry kan aman selesai. Ya, sebenarnya jujur. Apa adanya yang ada gue begitu loh misalkan. Nah di sini yang terjadi adalah mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Jadi bocah nggak seragam lengkap sih menghindari masalah sebenarnya. Bukan karena mereka sadar bahwa seragam itu adalah satu hal yang wajib dipakai. Ya itu sudah ada di kita, anak-anak kita. Saya yakin ya mungkin sampai ya Amalia, Aspi, terus ada Pagi terus apa kayak ya boleh si umumnya banget Dina misalkan ya Dina ya. Mereka selalu rapi pakaiannya ya sudah sadar bahwa mereka terus apa putarnya beban dia Suhaira rapi mereka sudah menyadari ini hal yang dipakai ya entah apa motivasinya ya mereka selalu rapi tapi ada banyak yang lain misalkan ya mereka rapi untuk menghindari itu dihukum kejuaraan nyaman dan sebagainya ini motivasi yang pertama. Kemudian ini masih merupakan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah kita pun juga dalam tahap inilah, kita masih di sini. Jadi tadi yang pertama tahap pertama adalah yang paling dasar, mungkin sebagian dari kita sudah ada di sini sebenarnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Catur pakai kuplung nih, lalunya Pak Catur saya misalkan ya, kan ada pujian dari orang lain, misalnya seperti itu. Pak Yogo, nipis tiap hari, Pak Wahyu, saya mau nganen nipis terus, konsuling orang pokok hilang ya saya mau nganen. Jadi Pak Wahyu ngatur banget tuh ya saya mau nipis terus. Itu kalau misalkan di hatinya kita seperti itu, berarti dia dalam motivasi tahap kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebetulnya nih, kalau dalam motivasi ini biasanya dia akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukannya. Ya, saya berpakaian rapi tiap hari, mungkin biar mendapat sanjungan dari atasan misalnya. Ya, tapi itu masih merupakan motivasi yang bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dia mengharapkan sesuatu. Nah, di motivasi ini mereka akan melakukan tindakan, akan berbuat apapun itu jika ada iming-iming hadiahnya, jika ada pengakuan, jika ada ujian misalnya. Nah,
Kemudian itu berasal dari orang yang menurut mereka penting, mungkin dari kepala sekolahnya, dari wali kelasnya, barangkali yang paling gampang supaya wali kelasnya. Kan ada anak yang rajin banget ya, rajin banget. Kalau dikomentari, mereka komplain. Mereka dikomentari, bunganya setengah mati. Ya, berarti ini masih dalam tahap di sini mereka dalam melakukan tindakan masih mengharapkan sebuah imbalan, dan ini masih merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian teori yang ketiga, ini teori yang paling tinggi. Jadi jika sudah di tahap ini, mereka sudah menghargai dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percaya. Jadi kalau anak itu sudah meyakini bahwa saya memakai baju dengan rapi, itu tujuannya apa? Oh, biar saya terlihat rapi, ya. Biar saya terlihat rapi, terlihat tertib. Kemudian ketika di sekolah ada aturan, berarti saya mematuhi peraturan. Itu dari dia sendiri. Dia berangkat pagi satu rapi, sepatuan lengkap, tanpa dia punya bayangan. Ini nanti kalau saya nggak pakai saya dihukum. Ini sudah kesadaran. Nah, dia sudah nanti di level yang ini. Pak Satu berangkat pagi dari rumah, lengkap, seragaman lengkap, menggunakan emblem, pin dan sebagainya. Ya, oh saya rapi, kewajiban saya adalah menggunakan seperti ini sebagai bagian dari tutorial dari ini, ya. Ya, ingat Sudodo memberikan contoh. Kita menggunakan atribut lengkap di depan anak-anak. Kita memberikan contoh apa tidak? Bagaimana kita akan menegur anak-anak kalau kita nggak pakai nama misalkan, nggak pakai emblem? Oh, buat saya balik, bapak juga nggak pakai. Sudah tumbang kita. Ya, jadi kita ingat Susun Sudodo. Kamu kenapa sepatunya nggak dipakai? Besok jalan. Ya sudah. Oh, bapak bisa sama. Oh, ini mereka masjid. Ya sudah, maklumi mungkin seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita hal seperti itulah kita juga menjadi sebuah contoh bagi anak-anak. Nah, kalau di tahap yang ini, maka si anak itu dia kan dalam hati begini, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, jika saya berseragam rapi, jika saya datang tepat waktu, saya jadi orang seperti apa? Oh, berarti saya jadi orang yang menghargai diri saya sendiri dengan saya tidak terlambat. Kayak tadi Pak Kadir mengatakan beliau rawuh jam 7.15, ya. Berarti dia menghargai waktu, menghargai komitmen. Bukan karena nanti kalau saya datang terlambat saya ditegur oleh panitia, tidak, tapi karena beliau datang kasih karena untuk satu memenuhi undangan sesuai dengan jamnya. Jadi beliau menghargai dirinya sendiri. Saya masih ingat betul ada seorang tua bijak yang saya mengatakan ke saya, jaga kualitas kamu. Nah, sampai sekarang saya belum bisa menjaga kualitas. Mengatakan sering telat. Ya, ini ngomong masih sedih. Nah, masih gaduran. Berarti kan saya belum bisa menjaga kualitas seperti halnya beliau Pak Adi tadi. Nah, ketika di level yang ini, makanya terjadi adalah sebuah disiplin positif. Ketika anak-anak sudah punya motivasi yang ketiga, maka disiplin positif akan muncul dengan sendirinya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka datang basic piket, ya. Kenapa? Bukan takut dihukum oleh wali kelasnya, tapi tahu kewajiban saya. Jadwal saya adalah piket hari ini. Ya. Kalau saya tidak piket, kelas saya akan kotor. Kalau kelas saya akan kotor, maka proses belajar tidak akan berjalan dengan nyaman. Maka dia wajib datang pagi, kasih menyikati dengan tujuan agar nanti belajarnya nyaman karena kelasnya bersih. Kan dia atas niat sendiri, bukan karena takut dihukum. Ini namanya sudah ada dalam tahap motivasi yang ketiga. Dan ini sudah merupakan motivasi yang internal. Ini angel. Kenapa? Ini membutuhkan banyak aspek, bukan hanya dari kita saja. Tetap dukungan lingkungan dan dukungan orang tua sangat dibutuhkan. Kita di sini tanding seperti ini, ya. Anak-anak kita menyampaikan seperti itu, tapi di rumah diuculi ngawang tuane, ya, dengan tidak perhatian, dengan mungkin HP yang berlebihan, dengan jor-joran, ini bubar kabeh. Ini bukan bubar semuanya. Oleh karena itu dalam pemerintah kan sejak dulu ada yang namanya BDIKL namanya, pembinaan pendidikan keluarga. Tapi sampai sekarang juga tidak bisa berjalan maksimal. Hanya di fasilitas Noto ya kan ada yang orang konsep orang tua sahabat anak belajar. Ya hanya proyek di beberapa sekolah. Jadi angel sekali. Ini butuh sinkronisasi antara sekolah dan orang tua. Kemudian yang berikutnya
kita sebagai guru untuk menanamkan spirit positif yang positif ini kepada anak-anak kita. Ini tadi ketika Pak kelas sekolah nih, mungkin kalau kita semua memaknai, beliau berharap di tahun 2023 kualitas SKM kita terpenuhi. Jadi mungkin nanti apa yang buat kita sebenarnya di tahun ajaran di semester 2 besok kita mulai merintis seperti ini. Kenapa? Karena harapan dari dinas dan dari kementerian itu ketika sudah semakin banyak sekolah yang belajar di PNM, guru yang belajar di PNM dan melakukan aksi nyata, maka di semester kedua paradigma di sekolah mulai berubah. Ya, di antaranya mungkin semacam aturan tata tertib mulai sedikit dikurangi. Yang ada adalah apa? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa didapat dari permapel misalkan. Sebelum kita mulai pelajaran, ini sebenarnya merupakan bagian dari disiplin, cuma tidak saya masukkan. Ini ya, contoh kesepakatan kelas. Ini yang ikut PPG pasti ada kesepakatan kelas. Oke. Ketika mau mulai pembelajaran di PPG ada kesepakatannya. Tidak boleh izin, misalkan, ya, mendengarkan semua apa kesepakatan kelas. Guru mapel tidak seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas yang nanti melebar dari keyakinan sekolah sudah lebih luas, tapi tidak usah banyak, sekira-kira gampang diapalkan, tidak usah kelarin. Contoh misalkan menjaga ketertiban. Di sini isinya apa? Banyak kan. Ketika anak memegang itu sebagai sebuah keyakinan, maka mungkin mereka berpikir, nyong berarti orang nakal ini bandire. Nah, nyong ada nakal berarti orang tertib. Misalkan menjaga kerapian. Maka tidak akan ada anak yang main sepak bola menggunakan ember sampah. Tapi kalau sudah yakin semua, tapi ada kurang yakin ya kayak pancan misalkan bal-balan nang kamar mandi nganggo ember sampah. Ya, gua bagus juga ember mau bal-balan. Karena dia tidak meyakini. Nah, kalau kita semua sudah meyakini, maka akan bisa seperti itu. Tapi kadang dia angel ya. Menjaga kerapian. Angkar mono anak betak ditendang sanggawe biasanya malah. Ya, oleh kita kadang-kadang. Ya. Urusnya tulung-tulung nggak parkir ya, tulung-tulung parkir, ya parkirnya kayak gitu aja. Kan berarti kita juga belum bisa, belum meyakini bahwa menjaga kerapian adalah suatu hal yang kita laksanakan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Yang berikutnya di sini ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebelum ini ada sebenarnya hukuman dan penghargaan. Ada penghargaan yang menghukum, tapi ini saya lewati lah. Gue seru banget ya. Saya sempat berobrol dengan Mas Wahyu, dengan Mbak Norma dan tentang hal itu. Saya ambil sini aja hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di setiap institusi pasti untuk menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah, jika ada pelanggaran pasti ada efeknya belakangnya. Pasti ada pelanggaran akan ada tertib, pasti belakangnya ada ujungnya, pasti ada hukuman biasanya. Kamu terlambat, hukumannya apa? Kamu misalnya tidak memakai seragam, hukumannya apa? Kan pasti ada seperti itu. Hukumannya bisa hanya berupa ucapan verbal dari guru, ya, bisa mungkin sanksi yang bersifat fisik misalkan. Nah, tindakannya adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang tingkat paling tinggi adalah restitusi sebenarnya. Ini susah sekali, ini butuh sekali kerjasama agar kita bisa menerapkan restitusi. Kalau level kita, saya yakin kita masih dalam tahap hukuman dan maksimal di konsekuensi. Hal yang gampang sebenarnya kalau kita bicara konsekuensi adalah tata tertib. Kalau tata kita sudah ada semuanya. Ditambahi bab berikutnya mungkin barangkali tidak memakai seragam. Konsekuensinya apa misalkan? Tertulis di sana. Kalau dulu mungkin ada pemberian poin apa ya? Pemberian poin. Mungkin bisa sebenarnya tidak memakai seragam. Konsekuensinya nyapu halaman depan misalkan. Kalau itu tertulis, tersampaikan kepada orang tua, ditandatangani bersama, maka itu merupakan sebuah konsekuensi. Anak bisa melakukan hal itu tanpa kita khawatir dilaporkan oleh orang tuanya. Kenapa? Sudah diketahui bersama, orang tua ngerti, bocah tidak ngerti. Kalau saya terlambat, saya disuruh nyapu halaman depan misalkan. Ini sudah tahu hukumannya.
Nah, yang unik kita kadang insidental, terlambat ngepel kamar mandi, terlambat mandi ngepel sebelah di mandi, itu kan insidental, itu namanya hukuman. Kita bedakan di sini. Ini kecil, kelihatan buatan ya? Kelihatan ya? Ada dua, jadi ada yang namanya identitas gagal, itu kalau kita terbiasa memberikan hukuman, maka akan cenderung gagal identitasnya. Yang sukses jika kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya yakin sekali anak-anak jika dihukum pasti akan tersakiti secara batinnya. Ya. Kemudian dia juga akan tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Contoh misalkan anak-anak yang kita cukup di depan di sini, cukup bareng-bareng ya. Tetapi dia dalam hatinya punya rasa dongkol, tersakiti. Dan dia kan ngebentuk hutan gue, lu dicukur. Kawannya ngecukurnya pas orang rata dengan total pantel. Yang hutan gue mesti gue, ya. Efeknya jangka panjang. Saya mohon maaf, saya sampai sekarang masih kemutan, ya. Waktu SMP, dia diobong rambutnya yang kemutan akan sini gue. Tadi kan rambutnya atas dibakar, ya, oleh salah satu guru karena kepanjangan. Saya pernah dijawab kupingnya sepanjang lorong ya dari mana namanya sing jawab dari balane segi Pak Joko. Rektorannya kayak putang gue, soalnya mau pengen ngiti kok seperti itu. Gara-garanya apa? Pelajaran olahraga kalau anak laki-laki kan ganti kambingnya nang kelas, ya. Anak putri ganti kambingnya nang kamar mandi. Nah, kamar mandi terkunci kan bebas. Kan beda kan bunyi kayu, kan harus sama tuh. Nah, itu gara-gara. Nah, terus dia tulung-tulung sing bola apa harga. Nah, harganya kan botak. Jadi sing baris lanang tok wedone di gitu. Digoleki nang kamar mandi kabeh. Nah, Pak Jowo kan mesti nobak akal kepol ya. Sing kunci sama. Nah, kan punya ngelawan dibelet. Sok kawe dicuci mah. Yang cilik jujur Pak Jowo. Ya, pasti dia mau tak gue Pak, yang dijari mereka mau nyiki. Ya, itu hukuman namanya, ya. Dan saya kebutan sampai sekarang, kebutan. Jadi jangka panjang. Kemudian si anak juga tersakiti. Pada saat itu, nasi ini seorang yang masuk gue bareng dengan Pak Joko. Ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila pun tidak takut. Ini bocah di warna laru. Contoh warna biru sama, pajar, pancak, ya, pandu apa ya, bagus misalkan. Pas bodohan anak bahasanya berbeda, punten di bodohan apa ya, Raudi. Soal dirasa wedi kae sama sekali, ya. Ya wis ora pasah aturan-aturan kita. Bukti hukum kayak apa ya ora pengaruh. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa takut. Tapi kalau misalkan ya, karena kelas 7 misalkan, ya. Nah, saya panggil misalkan Dina misalkan. Ya wedi sih. Bukti hukum. Maka kan berjalan aturan. Dina kamu pakai sepatunya, ini dulu bagian. Leondi, Agung, Bung, dinggo sepatu nih. Nek nanti lagu sepatuan rong jam ini rampung. Alun banget itu. Seperti itu. Jadi kalau mereka mandek di sepatuan, soalnya tidak sampai di itu. Kalau menurut Pak Ijen, DGC apa ya? Bilang turun bilang mana? Itu sangat tuh balik mau ngaku. Karena dulunya ulang, ya turun anaknya. Mereka mesti isor dengan nyaman ya ibu batalan tas. Nah itu gak ribet seperti itu. Jadi tidak akan berjalan jika sudah tidak punya rasa takut. Kemudian juga hanya berjalan di sini tok. Nah karena pun bisa wedi. Nah rumah orang wedi. Karena apa? Mungkin di rumah dia dibela oleh orang tuanya. Di rumah tidak punya aturan, ya. Itu kalau sifat hukuman. Dan yang kita katakan adalah peraturannya adalah apa, maka kamu harus apa. Ini kita sampaikan. Dan akhirnya murid akan membenci sebuah aturan. Ini hukuman. Yang sebelah kanan monggo saya dengan sendiri bisa nih antara konsekuensi dan restitusi. Bisa kita bedakan ya. Restitusi harus terjadi. Kenapa? Dari sepakati naik mangane telat, hukumannya nyapu. Kita ngerti. Bikin yang telat, kita satu nyapu. Itu terjadi harus. Itu konsekuensi. Misalkan kalau Pak Suku yang boleh pakai kamus ya, bawa kamus, maka dia konsekuensinya harus pinjam. Maka ketika anak tahu dia saya tidak bawa kamus, diberi nanti jamnya Pak Sunu, dia mestinya cari kamus dulu dari pinjaman. Gitu. Kenapa? Agar dia nanti bisa ikut pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Kalau tidak bawa kamus, dia tidak boleh
tersebut. Itu konsekuensi, disepakati bersama. Anak nggak bisa komplain, nggak bisa protes ke orang tua sekalipun. Kenapa? Dalam kesepakatan. Kalau tidak bawa kamus, maka tidak boleh mengikuti pelajaran. Maka anak dengan sendirinya dimintakan pelajaran, dia akan muter dari kamus ke teman-temannya. Itu sebuah konsekuensi. Dan di sini kita punya 3 tahapan: hukuman dan konsekuensi. Baik, jadi di sini kita sambil belajar, ya. Ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini tindakan guru misalkan dia memerintahkan kepada anak untuk mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Mas Yoko, apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Tapi di sini nanti mohon maaf tidak ada hadiah rewet ya. Ada sembako. Rewetnya ini boleh tengkel. Ambil habis ini boleh, jeruknya boleh. Ya. Ambil. Kalau habis disebar-sebar, nah kalau dulu berikan begitu. Ya. Apa? Ayo kira-kira. Konsekuensi. Sepakat konsekuensi? Baik. Dia mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini konsekuensi. Dan yang benar ternyata adalah sebuah hukuman. Tidak ada korelasinya antara terlambat dengan nyatet ping 100. Nyatet ping 1 kira-kira apa efeknya? Suwe orang. Bocah ini selalu kesuh orang bocah. Tulis. Kalau didubel mesti. Ya kalau teras kalau belok. Terus Pak Diojon. Ya. Itu. Ini sebuah hukuman ternyata. Iya, berhasil betul lebar ya. Jeruk, ambil jeruk, berikutnya ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di sekolah. Apa lagi terus? Apa ini? Konsekuensi. Bu Yanti. Hukuman. Ini Bu Yanti kan konsen aja Bu Yanti. Nah, kalau Bu Yanti, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa sih? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan konsekuensi. Yakin? Yakin. Baik. Ternyata jadi betul hukuman. Ya. Dia hukuman. Kenapa? Jeruk. Ya. Atau kalau begitu tidak ada hubungannya dan dia tersakiti pasti. Dia terlambat datang ke sekolah. Di Melayu aku bikin lapangan minggu. Di Melayu orang belak, sepatunya ngobrol orang. Efeknya jangka panjangnya bukan baik pasti. Dia hukuman. Kemudian berikutnya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata dia masih hukuman, bukan konsekuensi. Dia tulis di meja, dia dihukum bersihkan, dia dihukum. Kita kemarin dengan Pak Ramanto kan pengaben ngawasi, ini dihukum jadi kayak pengawasi, bersih dan sebagainya. Kan kita tidak tahu siapa yang tahu dan sebagainya ya, barang-barang itu sebuah hukuman. Ya. Berikutnya lagi ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Dan tulisannya apa ini? Baik, ini jelas. Bukan konsekuensi. Ini sebuah konsekuensi. Konsekuensi, ya. Nah, tadi kita pahami bareng-bareng di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan kita diharapkan nanti ya setidaknya kita minimal ke anak itu tidak menghukum, tapi membuat sebuah konsekuensi minimal seperti itu. Berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini jelas sebuah jelas sekali. Karena tidak sama sekali. Anak tersakiti, anak akan minta terus. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kejokan. Ini apa ini? Di atas juga ada, di bawah juga ada. Ini apa?
hukuman. Oke. Duit hukuman. Baik ya. Ternyata dia adalah sebuah konsekuensi. Dia memiliki lapangan basket 2 kali pas pelajaran PJOK, ya. Pas PJOK ada korelasinya, bisa untuk pemanasan, ya. Tapi kalau tadi terlambat pelajaran bahasa Jawa, ya, hadir di sekolah, orang beri lapangan, itu hukum sebenarnya, ya. Kecuali misalkan dia telah pelajaran bahasa Jawa, dia terlambat datang, ya oleh Mbak Jul mungkin disuruh untuk menggambarkan hana caraka, misalkan. Nah tadi ini itu hukuman. Ini kan di halaman konteksnya, konteks di halaman. Lapangan basket PJOK begitu. Ini konteks kegiatan di lapangan. Tapi kalau di kelas, saya juga tanyakan itu kepada instruktur, adalah sebuah hukuman. Kalau materi di kelas dia dihukum berlari ke lapangan, maka itu sebuah hukuman. Tapi kalau pada PJOK-nya di lapangan dan dia tidak dihukum lari, itu sebuah konsekuensi. Seperti itu. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis yang tersenggol pada saat belajar. Ini apa? Ini apa? Hukuman. Mbak Isti, ini bingung apa? Kalau konsekuensi. Ini apa ya? Hukuman. Baik. Konsekuensi. Yang gue utama di sini. Konsekuensi kan? Begitu ya? Oh ya, konsekuensi kan? Panjenengan di kelas, ya, sedang KBM, ternyata ada anak yang di kelas bahasa utang. Kan kon bersih bos saya kan? Konsekuensinya membersihkan. Begitu, ya. Lagi diulang buang sampah, gitu, darah-darahan, mabuk. Kan kok dia buang? Itu konsekuensinya dia. Tapi kalau ada anak membuang darah-darah ke depan, dia mabur, terus dia nyapu sekelas, namanya adalah sebuah hukuman. Berikutnya, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Gimana nanya ini? Gimana nanya? Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman, ya. Konsekuensi. Dihukum, ya. Diperintah ke jagung di lapangan, ya. Karena ini di depan. Ternyata adalah konsekuensi. Duduk kan terus, duduk. Itu ya, ini Bapak Ibu sudah mulai paham lah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah pemecahan masalah, ya. Bukan pemberian sanksi. Restitusi. Di sini kita mulai restitusi. Restitusi, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini kemudian restitusi juga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya. Jadi kita berdialog dengan anak-anak ini angel, memang angel sekali, ya, angel. Dan mungkin yang bisa dan mampu ya harapannya semua guru bisa. Tapi untuk sekarang ini pasti yang bisa adalah Bapak Ibu guru yang mempunyai kelebihan verbal secara baik, menggali anak, mengarahkan anak. Kalau yang tipikal seperti saya beras-beras, kayaknya akan restitusi kayaknya, ya. Misalkan seperti itu. Kenapa? Ini butuh dialog. Kenapa? Restitusi mengedepankan kolaborasi dengan anak untuk menggali, ya, menggali dia berbuat seperti itu kenapa, kemudian mencari solusinya bagaimana, kemudian kita bantu berpikir kira-kira apa yang mereka inginkan. Ini restitusi, anggarannya ke situ. Dan padahal semua di kurikulum merdeka diharapkan nanti semua masalah diselesaikan dengan model seperti ini. Tidak ada hubungan kepada anak. Jadi anak itu nanti kalau dia dihukum, ya dia menghukum dirinya sendiri. Seperti itu. Misalkan, ya, dia berkelahi dengan temannya, terus nyebrong lambene batire ketarik, akhirnya bercopot kancingnya, ya. Setelah diajak berdialog, dia nanti akan berpikir, oh ya Pak Bulani, mohon maaf, ini bajunya si Andi misalkan terjadi oleh saya, tanpa saya
mengalir kancingnya seperti itu. Dia akan jadi sendiri, bukan disuruh oleh kita seperti itu. Itu harapan ke depan. Angel memang, tapi tantangan buat kita semua. Jadi semua nanti kita selesaikan dengan restitusi. Di sini ciri-cirinya ada banyak ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Tidak ada hukuman makanya. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan anak. Ya, mungkin mohon maaf yang mengajar di kelas saya, mungkin dengan Nohan, dengan Rizky tidak baik hubungannya. Ya, bosnya jarang kakak, malah nggak kenal. Nah, restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Nanti bisa berdialog dengan mereka berdua, kenapa tidak datang dan sebagainya. Kemudian adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kita paksa, kamu harus nyapu satu kelas, harus mau. Nah, orang belum tampil di kelas, itu betul kadang-kadang. Buktinya ini misalkan ya, orang belum tampil mana itu hukumannya, misalkan. Kan sebuah paksaan. Restitusi tidak, dia menawarkan, coba apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, misalkan. Oh iya Pak, Bu, itu harapannya. Saya akan nyapu lah di halaman depan biar jadi bersih itu harapannya. Kemudian lagi restitusi penuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan keluar. Jadi melihat potensi dirinya, melihat kesalahannya itu apa saja. Itu restitusi sebenarnya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia memasangkan kaca di kelas. Sebabnya apa? Kita ganti di sana. Mungkin ada kebutuhan dasar yang mencukupi, mencari kesenangan. Dia malah kaca senang. Kacanya pecah sih, sampai kelasnya jadi dia senang. Oh berarti si anak itu kebutuhan dasar kesenangannya belum tercukupi. Ini jadi PR kita menyampaikan kepada orang tuanya. Yang keenam, restitusi diri cara yang paling baik. Memang yang paling baik di sini. Ini sarankan oleh pemerintah, oleh kementerian dan semuanya. Restitusi adalah sebagai cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena menggali bersama dengan anak. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kalau tidak bisa dia menjawab kenapa. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikinya? Jadi kita gali-gali bersama. Kemudian restitusi pada karakter fokusnya. Ketika kita ngandani bocah, ya harapannya karakternya akan berubah, bukan dengan hukuman. Kemudian restitusi bisa menguatkan karena si korban dan si pelaku akan sama-sama dikuatkan. Korbannya ya dikuatkan, si pelaku juga dikuatkan. Tidak ada yang dibela satu. Kemudian ciri yang ke-9, fokusnya pada solusi. Kita mencari solusi bersama, bukan menentukan solusi. Tapi solusinya kita dapatkan sama-sama dialog dari anak dengan kita. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid kepada yang salah kepada kelompoknya. Saya yakin. Mohon maaf kelas 9B Dama, Fajar, bersama mereka ya, Pandu. Itu di kelasnya orang ditampar di kelasnya mesti. Saya yakin. Mereka diterima di kelasnya kan ditakuti. Karena batinnya wedi. Ini betul. Karena mereka wedi dengan mereka berdua. Contoh sepele lah. Fajar naik orang-orang semaput, itu dicorakan. Orang itu lukis batire, bukti ya. Kalau ditampar. Nah kelas ini mereka dibedeki, nanti karena mereka takut sama mereka. Jadi tugas kita kalau pakai restitusi, anak akan diterima kembali kelompoknya, akan diterima oleh kelompoknya dengan baik. Kenapa? Karena si anak sudah berubah. Ya, Fajar kelas dibedeki banget, batire banget. Nah kelas mampu tinggal juga. Ya, kelas mampu itu orang roh begitu. Kan ya, itu contohnya. Karena dia tidak diterima oleh temannya. Nah di sini ada ini segitiganya. Jadi untuk menyelesaikan masalah, jadi kita punya 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita menstabilkan identitas anak. Mungkin dengan berkata misalkan semua orang bisa berbuat salah. Misalkan seperti itu. Berbuat salah adalah hal yang wajar, tapi nanti jangan diulangi. Kan jadi anak tidak merasa dituduh bersalah. Dia akan sadar, oh ya saya salah. Ini harapannya. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua tindakan pasti ada rasanya, baik tindakan benar atau tindakan yang salah. Nah, kita tegaskan di sini, dia berbuat salah karena memecahkan kaca misalkan. Nah, kita tunjukkan bahwa perbuatan dia dalam memecahkan kaca adalah satu hal yang salah. Mestinya dia bisa berbuat yang lebih baik lagi.
itu kalau dia berbuat kesalahan. Dia di kelas berbuat keributan dengan selalu membuat onar kesal kepada temannya. Kita menunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah keliru. Kenapa keliru? Karena malah akan mengganggu ketertiban di dalam kelas. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini bisa kita lakukan setelah kita memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Misal, keyakinan sekolah SMP Negeri Sugian, 1, menjaga ketertiban. Si anaknya ribut di dalam kelas. Ini tanyakan, coba keyakinan apa sebenarnya yang kamu pahami? Oh ya Pak, ternyata sekolah kita tidak boleh mengganggu ketertiban. Nah, kan seperti itu harapannya. Ini ke depan seperti itu. Yang ini di sini lagi, ini yang terakhir ya. Ada yang namanya posisi kontrol guru. Ini kembali kepada kita. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi ya di kita, dan diharapkan nanti kita semua bisa berubah, bertransformasi, berubah menjadi yang paling baik. Posisi yang pertama, ini bahwa pemantiknya dulu adalah apakah penerapan disiplin di dalam kelas sudah efektif? Ya. Kalau saya di dalam kelas saya merasa kurang efektif. Kalau saya, ya, Bapak Ibu kurang tahu, nanti Bapak Ibu yang sendiri berefleksi apakah sudah efektif atau belum. Kemudian di kelas kita, apakah kita sudah berpusat pada anak-anak ataukah masih sentral kepada kita? Kita di kelas apakah sudah fokus hanya berpihak kepada anak atau hanya masih kepada keinginan kita? Rio nang kelas dulu biasanya kok baik ya, baik kayak ambulan kadang-kadang ya. Nah, turun. Nah, kita harus cari tahu kayak kenapa bisa kayak dulu. Misalkan, sehingga kita memberikan konsekuensi, kita mudah. Wah, jangan mau dibayar yo. Ya. Misalkan turun baik, nah misalkan Agung kan turun baik pun kepada Rean, misalkan seperti itu ya. Kemudian bagaimana dan membantu jadi sekarang ini kita mulai ke posisinya ya. Posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ini posisi yang paling dasar dan mungkin sebagian besar dari kita pasti pernah atau sedang ada di tahap ini, penghukum. Di sini kita biasa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, dan pasti kita akan mengedepankan aturan-aturan atau sistem agar anak dapat lebih kita tekan. Makanya kita punya namanya tata tertib, ya, tata tertib sekolah. Kita pakai untuk menghukum anak-anak. Kenapa kamu tidak pakai dasi? Kenapa kamu tidak pakai topi? Dihukum oleh kita, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pakai adalah seperti ini. Patuhi aturan saya, misalkan. Kalau tidak, awas loh. Seperti itu. Kalau kamu tidak memperhatikan, awas. Dia balap pakai sepatu, misalkan. Nah, catur pulang, bocor nggak kena. Apa? Spidol kamu loh, begitu ya. Ini penghukum misalkan. Atau menegur, kamu mau jadi anak salah terus pekerjaannya. Ini penghukum, ya, seperti itu. Kemudian, nah, kalau seperti ini, maka si guru akan yakin kegiatan di kelas hanya akan berhasil jika menggunakan aturan yang dia miliki. Ini kalau penghukum. Posisi kedua adalah sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Jadi pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Di sini guru kan lebih lembut biasanya kalimatnya. Kalau penghukum kasar, keras. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan lembut kalimatnya. Suasananya tenang, senyap, sebelum ngomong murid. Maka si murid akan merasa bersalah. Contoh kalimatnya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lagi di bulan, rame, masa saya anteng. Dia ngomong, pulang, kecewa dengan kamu loh. Maka si anak kan akan merasa bersalah dia. Lu ngapa-ngapa orang ya, seperti misalkan, ya. Misalkan seperti itu. Atau misalkan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, RPR misalkan. Bisa dianteng, bocah lagi fokus, sebelum gurunya ngomong begitu kepada yang bersangkutan, kepada si A. Maka anak itu kan merasa bersalah, akan merasa, kamu boleh salah-salah sama itu. Ya apa tidak? Pasti akan begitu. Gimana coba kalau orang tuamu sampai tahu? Kan bisa diketun. Ini kalau menurut teori psikologi seperti itu. Ya orang tua kan merasa ketun. Kamu ngerti ya, ya. Misalkan.
Nah di sini maka si murid akan menilai buruk pada dirinya sendiri. Yang jangan bocah orang lain, yang bocah semua rapi. Gitu. Contoh dulu di Bandung pernah ada apa ya? Ada murid yang sering disalahkan oleh gurunya, murid SD kalau tidak salah, disalahkan, sering diomong negatif oleh gurunya, tidak kuat, dia akhirnya bunuh diri. Bukan oleh bulian teman, tapi oleh kalimat-kalimat gurunya yang sering menganggap dia bersalah. Sehingga anak itu memvonis dirinya sebagai anak yang berperilaku buruk dan dia akhirnya memilih bunuh diri. Di Bandung pernah ada seperti itu. Posisi yang ketiga sekarang, teman. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman dari anak-anak. Di sini tidak akan menyakiti muridnya, tapi dia akan mengontrol murid dengan persuasi, dengan pendekatan. Ya. Kalimatnya sering dipakai di sini, ayo bantulah demi bapak misalkan. Ya. Ayo ingat bantuan apa yang sudah ibu berikan selama ini. Dia memposisikan sebagai teman. Ya. Coba jangan seperti itu, nanti akan ibu bantu membereskannya. Ini sebagai teman, bukan menghukum, bukan membuat rasa bersalah. Kalau kita bicara seperti ini, anak akan menjadi apa jadinya? Anak akan menjadi nyaman, menjadi terlindungi. Seperti itu. Di konteks ini, positifnya ada. Hubungan guru dengan murid pasti akan baik. Sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, si anak akan tergantung kepada guru tersebut. Dia tidak akan terpengaruh oleh guru yang lain. Mungkin kalau ke guru A, dia akan sangat manut, dia akan patuh, dia akan nurut. Tapi ketika guru B yang ngandani, dia akan bagel, akan bangkang. Ini posisi guru sebagai seorang teman. Kalau saya amati, saya rasakan mungkin kita tahap ini sebenarnya. Kita di tahap menghukum, di tahap sebagai pembuat rasa bersalah yang sering, di posisi sebagai teman. Karena level yang keempat, ya, dia mulai sedikit membaik. Harapannya seperti ini. Keempat adalah sebagai seorang pemantau. Nah, pemantau. Di sini kita mengawasi anak berdasar pada peraturan dan konsekuensi dengan bertanggung jawab. Nah, yang kita pegang adalah aturan dan bukti-bukti. Di sini BK bisa berperan sebagai pemantau sebenarnya. Karena apa? BK memiliki bukti-bukti anak-anak. Di sini yang sering kita gunakan kalimatnya, menanyakan anak. Coba ketika anak bersalah, kita bertanya peraturannya apa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, ini ya contoh beberapa kalimat. Ya. Kemudian sanksinya apa, konsekuensinya apa. Ini kita memantau posisi kita. Kita berpegang pada aturan. Anak harus memakai seragam sekolah. Ketika ada yang tidak pakai, kita bertanyakan coba peraturannya apa, sanksinya apa. Kita sebagai pemantau. Di sini guru akan menggunakan catatan atau jurnal atau data sebagai bukti kepada anak-anak untuk mengontrol perilakunya. Nohan, Rizky, Fahri sekarang dalam ujung tanduk di posisi kita. Kenapa? Datanya kita pegang semua. Ketidakhadirannya ada. Kita kontrol dia tidak berangkat lagi, bumbang sudah. Ini contoh misalkan. Jadi kita sebagai pemantau terhadap mereka. Posisi yang terakhir, ini posisi yang paling baik yang diharapkan. Ya. Adalah sebagai seorang manajer. Perlu diingat, manajer tidak harus seorang kepala sekolah. Jadi guru bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer dalam penanganan masalah. Ini level tertingginya. Di sini yang jelas adalah guru nanti berdiskusi dengan anak-anak tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi. Ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Di sini yang kita gunakan kalimatnya biasanya adalah seperti ini. Apa yang kita yakini, misalkan, apakah kamu meyakininya? Kamu tidak tertib. Kenapa? Apa yang kamu yakini? Harapannya dia akan menjawab seperti ini. Oh ya, ternyata saya harus pakai pakaian yang rapi loh Pak, karena saya melanggar peraturan kalau tidak tertib. Ini misalkan. Ini beberapa pertanyaan yang biasa kita pakai kalau kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kita tidak mau jadikan anak dia salah. Kita menanyakan kepada si anak agar anak menemukan sendiri kesalahannya itu apa. Kemudian di sini akibatnya atau akhirnya murid akan berdiskusi dengan kita untuk menganalisis dia kebutuhannya apa. Mungkin si Dama kebutuhannya adalah kasih sayang dari orang tuanya misalkan.
kita manajer tidak mengatur perilaku orang, ya, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Ini beberapa hal. Ya. Kemudian sedikit lagi, ya. Ini sebuah video sebenarnya pakai lebihnya dari Mas Adit ya. Video penerapan. Baik ya, ini ada sedikit video tentang penerapan posisi kontrol kita. 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini penghukum posisinya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Diam. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Negara yang kedua yang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sudah mulai terakhir ya. Nah, tadi posisi yang kelima ini bisa kita lakukan kalau kita sudah memiliki keyakinan sekolah, ya. Kalau belum masih angel. Kenapa? Kita harus membuat keyakinan yang sama, yang disepakati bersama oleh murid, oleh kita, dan juga oleh wali murid. Semuanya. Baru kita bisa ke tahap yang kelima, manajer. Kalau belum, kita masih angel. Makanya harapan dari pemerintah itu adalah di semester 2 sekolah mulai perintis
adanya keyakinan kelas, adanya keyakinan sekolah yang diawali dengan kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, setelah tadi pandangan melihat video tadi, kita isi bareng-bareng ya, tadi posisi hukuman tadi kita isi bareng di sini ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kira-kira posisi guru sebagai apa di sini? Teman, pemerintah bersalah, penghukum atau apa kira-kira? Sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kasus berikutnya, ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, ini sebagai apa? Penghukum. Iya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Ini sebagai apa? Teman ya, karena kita memang fakta, kita banyak di cerita ini. Yang berikutnya adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa posisi kita? Sebagai apa? Sebagai seorang pemantau. Karena kalau pemantau dia menggunakan data, menggunakan bukti ya. Ya tadi misalkan ada anak yang terlambat dia pegang tatip, konsekuensinya apa? Ketika terlambat makanya mengganti waktu di jam istirahat seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sebagai apa gurunya? Ya baik, sebagai seorang manajer. Kasus berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai apa? Sebagai seorang penghukum. Ya, sebagai seorang penghukum. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ini sebagai seorang apa? Ini sebagai seorang teman. Betul sekali. Dan yang terakhir di sini, apa rencana untuk menyelesaikan sekolah ini? Baik sebagai seorang manajer. Bagi yang Bapak Ibu sudah mulai memahami tentang posisi kontrol seorang guru. Harapannya nanti ke depan bisa sebagai seorang manajer. Dan yang terakhir ya, dalam praktik penerapannya kita berharap bisa menjadi seorang manajer. Akan tetapi kasuistik kita bisa kembali kepada posisi teman dan posisi sebagai pemantau. Makanya direkomendasikan adalah minimal kita pada teman, pemantau dan manajer. Ini diharapkan. Jadi tiga ini saling berkaitan. Kita diharapkan menghindari posisi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita minimal di posisi teman dan meningkat di pemantau, terakhirnya di posisi manajer. Kenapa? Dengan kita begitu maka kita akan berusaha untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan kondusif. Kemudian di sini ya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai yang disangkutkan itu sebagai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir. Saya sangat terima kasih. Mohon maaf, misalkan ada pertanyaan ya monggo, tapi jamnya sudah over jam 1. Mungkin pertanyaan bisa lewat grup boleh atau chat juga boleh. Nanti file akan saya share. Semoga yang saya sampaikan dapat sedikit memberikan pengetahuan, wawasan tentang sebuah budaya yang memang diharapkan berjalan di sekolah dalam tujuan untuk